Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan Kauta untuk bisa menyampaikan pada hari ini. Daun salam jeruk nipis, yang gak jawab salam isi dompetnya makin tipis. Daun salam salak cipondo, yang jawab salam cepet dapat jodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Luar biasa ya, 170 orang hari ini yang hadir di malam hari ya. Perkenalkan teman-teman, nama Kauta di sini sapaannya boleh Kauta, Bang Uta ya. Nama lengkap Kauta Muhammad Syafil Muktapa seperti yang dikenalkan tadi sama moderator. Nah, jadi pembahasan buku ini menarik banget ya teman-teman ya. Ini salah satu buku yang memang menurut Kauta sangat cocok untuk teman-teman yang masih pemula dalam menggali komunikasi untuk orang lain yang gak hanya kita gunakan presentasi tapi juga komunikasi persuasif, komunikasi sama gebetan, komunikasi sama pacar atau enggak komunikasi sama orang-orang terdekat kita di ruang lingkup kerja dan lain sebagainya. Jadi memang buku ini menurut Kauta basic komunikasi yang luas pembahasannya dan ini cocok buat teman-teman yang baru pertama kali mau tahu tentang bagaimana itu dunia komunikasi. Baik teman-teman, di sini seperti yang sudah diperkenalkan oleh moderator kita, bahwasanya memang Kauta kesibukannya sekarang ini jadi founder Bicara PD Academy, content creator. Mungkin teman-teman di sini ada salah satu dari pengikut Kauta di Instagram ya, dan juga Kauta jadi pembicara lebih dari ratusan kampus, MC dan lain sebagainya. Tentu di sini bukan memperkenalkan tentang Kautanya, tapi kita lebih mengulik tentang bukunya. Nah, Gugup GPD itu juga ada sebenarnya dalam buku ini, tapi dibahas di bab 1 ya. Kalau tentang gugup ataupun nggak percaya diri. Dan juga masalah belibet itu juga dibahas sih dalam buku ini. Tentang vokalisasi di bab 5. Nah, jadi kita coba kulik kira-kira ada berapa bab sih di buku ini dan setiap bab itu tuh bahas apa aja gitu ya. Tapi sebelum kita bahas tentang babnya, teman-teman, kita coba lihat dulu kira-kira buku Bicara Itu Ada Seninya lebih cocok untuk siapa dan lebih bahas tentang apa. Nah, seperti yang Kauta sampaikan, lebih sering bahas tentang basic komunikasi. Nah, basic komunikasi di sini dalam arti tidak hanya ruang lingkup pekerjaan, tapi juga keseharian kita, teman-teman. Yang kedua, untuk jenis buku yang transliterasi dari buku asing, diterjemahkan bahasa Indonesia, menurut Kauta, ini buku yang mudah dipahami, bahasanya itu ringan. Jadi teman-teman akan lebih sering terbawa cerita di situ. Karena teknik penjelasan yang ada dalam buku ini menggunakan teknik storytelling. Jadi nggak hanya ngejelasin tips-tips, tapi dia juga menguraikan bagaimana Steve Jobs dalam presentasi, Barack Obama dalam berorasi, lalu juga Oprah Winfrey dalam berbicara, dan juga tokoh-tokoh yang ada di Korea Selatan dalam membawakan satu acara yang akhirnya dia coba tuangkan dalam komunikasi. Itu bagus banget sih menurut Kauta ya. Nah, di sini juga teman-teman akan dibuat judul-judul yang di luar dari nalar. Karena judul-judulnya itu nggak kayak pada umumnya. Kebanyakan kan kalau dari kita, judul-judul buku itu kan begini. Bab 1, tips membangun percaya diri ya kan. Bab 2, tips mengatur vokalisasi. Tapi enggak teman-teman. Kalau di sini pembacaannya, bab 1, perbedaan juara 1 dan juara 2 terletak pada ucapannya. Nah, otomatis di situ kita penasaran kan. Maksudnya apa sih di situ? Nah, barulah di dalamnya ada cerita di situ yang unik. Begitupun dengan bab 2, pintar mendengar, pandai berbicara. Nah, jadi dibuat kita penasaran dari diri kita untuk mencoba teknik tersebut. Terus bab 3, ucapan yang membuat lawan bicara memihak kita. Wah, lebih tentang apa nih bahasnya gitu. Jadi disampaikannya itu nggak tersurat dari babnya ya, tapi disampaikan secara tersirat supaya kita tuh mau membaca pas subbab daripada bab yang disajikan. Dan yang terakhir, cocok untuk semua kalangan teman-teman. Nah, cocok untuk semua kalangan di sini memang bisa digunakan oleh kalangan profesional, kalangan mahasiswa, ataupun kalangan pelajar biasa. Mungkin teman-teman di sini ada yang masih SMA itu juga cocok menurut Kauta. Tapi memang namanya juga transliterasi ya. Ada beberapa bahasa yang agak sulit kita cerna, dan ada beberapa yang mungkin bisa kita gampang mendapatkannya. Nah, tinggal bagaimana teman-teman mencoba
mengambil secara konteksnya aja gitu. Jangan terlalu terpaku dengan tulisan-tulisannya. Maksudnya apa? Coba teman-teman imajinasikan dalam kehidupan kita. Nah, terkait bab-babnya teman-teman, ini ada 5 bab sebenarnya. Kalau buku bicara itu ada seninya. Nah, di bab pertama itu lebih melatih logika bicara. Dalam arti melatih cara kita untuk menyesuaikan pembicaraan terhadap tujuan bicara kita kepada orang lain. Gitu. Yang kedua, teknik storytellingnya. Bagaimana sih cara membuat pembicaraan yang menggugah perasaan emosionalnya tuh terbangun. Nah, ini yang tadi teman-teman tunggu ya, membahas percaya diri. Nah, di sini biasanya ketika kita melihat buku, ya kan, pasti kan percaya diri itu adalah bab awal ya. Nah, tapi di sini sebelum ke percaya diri, kita lebih membahas ke cerita seseorang yang ada di dalam buku ini. Baru dibahaslah percaya dirinya. Nah, di sini juga dibahas tentang apa aja sih penyebab gak percaya diri. Nah, ternyata uniknya teman-teman, penyebab tidak percaya diri di sini adalah trauma salah ucapan. Bener gak? Teman-teman pasti di sini ketika lagi mau ngomong yang membuat teman-teman ragu atau nggak percaya diri karena takut salah ngomong, salah mengucapkan sesuatu. Betul kan? Coba jawab di komentar, pasti betul. Nah, itu penyebab utamanya yang dibahas sama buku ini. Terus yang kedua, gerakan nonverbal. Oh, gerakan nonverbal yang bagus seperti apa sih? Lalu juga gestur yang baik seperti apa sih? Nah, ini juga dibahas di bab 1. Nah, kalau di bab 2 itu membahas tentang teknik merespon. Kalau seandainya kita bisa mendengarkan seseorang bicara, bagaimana sih cara merespon yang baik di situ? Lalu juga teknik mendengarkan supaya orang lain tuh berkesan dengan diri kita. Dan yang ketiga, komunikasi yang memikat hati. Nah, ini cocok banget ya buat teman-teman yang mau ngedalamin tentang communication relationship. Jadi di bab kedua, teman-teman, ini bagus buat teman-teman yang mau tahu gimana sih caranya supaya tuh cewek tuh nyaman sama gue gitu ya istilahnya. Ataupun cowok tuh nggak ilfeel sama cewek. Ini juga dibahas, teman-teman. Tentang komunikasi memikat hati. Nah, yang terakhir teknik negosiasi. Misalkan teman-teman lagi mau mengatur kerjasama dengan seseorang. Nah, teknik negosiasi ini dibahas nih di bab yang kedua. Nah, kalau bab ketiga itu beda lagi atmosfernya. Bukan tentang komunikasi dalam arti kita keseharian. Tapi di bab ketiga ini kita akan lebih bahas tentang komunikasi bisnis. Ya, komunikasi bisnis. Di situ gimana sih cara follow up klien kita, ini dibahas di bab ketiga. Lalu teknik storytelling presentasi. Yang keempat, ini ada 4 pembahasan yang kau tak simpulkan ya. Pertama, aturan komunikasi. Ada 10 aturan komunikasi yang di situ jadi acuan kita supaya pas lagi ngomong tuh kita nggak menyakiti hati orang lain, nggak berbohong, bicara dengan jujur. Lalu yang kedua, teknik vokalisasi. Nah, ini ngebahas tentang intonasi, jeda, lalu ngebahas tentang volume, itu dibahas di bab keempat. Persiapan presentasi, seperti yang tadi sudah disinggung sama dosen kita kan, bagaimana teman-teman mau tampil harus kenal nih audiensnya siapa. Terus teknik perumpamaan. Ya, contohnya gini teknik perumpamaan ya. Wah, luar biasa banget ya teman-teman yang hadir hari ini semangatnya sangat membakar seperti kobaran api. Itu teknik perumpamaan. Nah, ini bisa banget nih digunain pas teman-teman jadi MC. Atau biasanya kalau lagi MC wedding, itu sering banget menggunakan teknik perumpamaan. Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya kita akan menyaksikan sesi penyematan cincin, di mana cincin ini menjadi simbol ikatan yang tiada akhir bagaikan titik yang terdapat dalam cincin tersebut, yang di mana keduanya mengakhiri cinta ketika maut tiba. Nah, itu teknik perumpamaan, teman-teman. Contoh lagi ya, teknik perumpamaan kalau kita lagi pidato atau presentasi, mengapresiasi audiens. Wih, semangat teman-teman luar biasa ya. Dari adanya semangat teman-teman menyuntikkan semangat saya. Wih, jadi menyuntikkan. Itu kan perumpamaan. Kata-kata yang unik. Nah, itu bisa banget teman-teman coba kalau lagi presentasi atau MC. Apalagi MC ya, ini berguna banget teknik perumpamaan teman-teman. Atau perumpamaan itu kita bisa
kasih kiasan. Misal kita ngebahas tentang budaya. Kan ada istilah di mana bumi berpijak, di situ langit dijunjung. Nah, itu perumpamaan. Jadi kita ambil satu kiasan ataupun satu pepatah yang kita coba korelasikan dengan konteks bicara kita. Yang terakhir, pas kakak baca ya, lebih ngebahas tentang pengelolaan suara. Nah, Kauta mau kasih contoh sama teman-teman ya. Kauta punya satu kata nih, aku. Ini bicara warna suara. Kalau Kauta ngomong seperti ini, aku. Kira-kira pesan yang Kauta berikan apa? Akunya apa tuh? Akunya apakah aku sedih ataukah aku apa tuh? Kalau aku, pesannya apa berarti? Coba jawab di komentar. Kalau kayak tadi. Senang, betul. Ya. Nih, sekarang coba cek lagi ya. Yang kedua. Kalau misalkan begini. Aku. Tanya. Yes, betul, bingung tanya ya kan. Coba sekarang yang ketiga. Tebak. Aku. Aku. Sedih. Ya kan. Tertuduh. Kok tertuduh sih bahasanya? Coba yang keempat nih ya. Tertindas. Serem banget ya. Yang keempat nih. Aku. Gara-gara apa? Aku. Marah. Nah, ini yang dibahas di bab kelima, teman-teman. Warna suara. Jadi kalau teman-teman mau belajar warna suara itu di bab kelima. Ya. Karena kan beda-beda. Tanpa kau ngasih tahu kau tak lagi marah, tanpa kau ngasih tahu kau tak lagi sedih, tanpa kau tak kasih tahu kau tak lagi bertanya, dengan permainan warna suara dan ekspresi, teman-teman udah bisa nebak, ya kan? Dan hanya dengan satu kata, aku. Satu kata saja ketika kita bisa kemas dengan warna suara yang tepat, orang bakal nebak apa yang sedang kita rasakan, apa yang mau dibangun ke audiens. Apalagi dalam bentuk kalimat di situ. Itulah seninya dalam bicara. Ya. Oke, di sini kakak mau coba 3 hal yang akan kita bahas dan akan kita praktikkan dari buku ini. Nah, di sini ada 3 yang akan kita bahas dari buku yang kakak bahas tadi ya. Yang pertama persiapan presentasi. Nah, persiapan presentasi yang tadi kita sampaikan itu ada di bab keempat ya. QPR ini di bab kedua. Dan yang terakhir vokalisasi di bab keempat. Jadi yang persiapan presentasi itu ada di bab keempat, yang QPR itu di bab yang kedua, dan vokalisasi di bab yang keempat. Kita bahas dari persiapan presentasi. Coba Kauta mau tanya deh sama teman-teman yang hadir hari ini. Mungkin Kauta mau coba tanya langsung ya sama teman-teman ya. Sama Kevin Jonathan nih. Halo Kevin. Halo Kak. Wih, semangat banget Kevin, dari suaranya menggelagar. Kevin, menurut kamu apa sih persiapan-persiapan yang harus kita lakukan dalam presentasi? Yang harus kita riset tuh apa? Yang harus kita riset biasanya? Oke, untuk persiapan dulu pertama itu persiapan mental, Iya. persiapan materi, persiapan untuk mencari tahu audiensnya siapa, dan persiapan waktunya yang disediakan tuh berapa banyak gitu. Oke, Gitu. Menurutku itu. bagus ya. Betul banget teman-teman. Nah, ini yang di dalam buku Osuhyang, teman-teman. Ada 4 hal. Pertama, kenali calon pendengar. Kita harus tahu kira-kira audiens ini mereka karakternya seperti apa. Kita bisa lihat dari pendidikannya. Kakak hadir hari ini kebanyakan anak mahasiswa. Otomatis pembawaan kakak santai, ya kan? Tapi beda lagi. Kalau kau tak, pembawaan karena kecil. Lebih cheerful. Pertanyaannya lebih receh. Adik-adik gimana? Udah pada mandi belum? Kan gak mungkin. Kau tak hari ini pembawanya kayak gitu. Teman-teman gimana udah pada mandi? Dapat nggak? Kalau teman-teman yang hadir ini kalau tanya gitu, udah pada makan belum? Coba dong jawab di komentar udah pada makan. Kan nggak mungkin, ya kan? Karena audiens kakak mahasiswa, pembawaan kakak ya pertanyaannya biasa aja. Teman-teman udah baca bukunya belum? Teman-teman di sini bagaimana kabarnya? Begitupun kalau kau tahu berhadapan dengan orang tua.
Pertanyaan kakak nggak mungkin. Gimana Bapak Ibu kabarnya, sehat? Kan nggak mungkin, nggak dapat kalau kayak gitu. Lebih elegan. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya? Apakah pada hari ini sehat dan masih semangat untuk mengikuti rangkaian kita? Suaranya lebih dalam, elegan. Jadi calon pendengar ini adalah audiensnya siapa? Lalu yang kedua, bisa juga kita lihat dari usianya. Kalau usianya semakin ke bawah, teman-teman, di situ volume ekspresi kita lebih atraktif. Tapi kalau audiens kita semakin naik usianya, maka semakin elegan pembawaannya. Gak mungkin kau tahu audiensnya adik-adik kecil, pembawaan kakak elegan. Baik adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Kan gak mungkin, yang ada mereka nangis nanti. Kabur mereka, nangis ke orang tuanya masing-masing. Ya, begitupun ketika teman-teman di sini melihat yang ketiga, karakter mereka. Mereka kebanyakan pasif atau aktif. Kalau pasif, teman-teman di situ coba ajak pembawaan yang santai, ice breaking di sela-sela pembicaraan, ajak diskusi. Nah, kalau aktif lebih enak lagi. Kita tinggal minta pendapat aja ke mereka, bertukar pikiran. Yang kedua, mati tempat. Kira-kira tempat bicara kita pas lagi presentasi itu gimana sih? Online atau offline? Kalau online coba teman-teman berarti pas menjelaskan di sini memposisikan diri yang kelihatannya itu dari kepala sampai perut. Kayak Kauta hari ini supaya tangan teman-teman kelihatan. Ini kebanyakan dari kita orang Indonesia ataupun anak mahasiswa kalau presentasi di kelas tuh mukanya aja nompo kayak begini nih. Kayak orang video call. Ya kan? Itu nggak kelihatan gestur kita. Begitupun teman-teman kalau hari ini jadi MC. Minimal banget kayak Kauta nih segini nih. Supaya kelihatan ekspresifnya kita. Nggak, mukanya aja nompo nih. Boleh muka nompo. Suaranya nggak jelas. Keren-kerennya sebelum lagi sinyal. Pastikan juga sinyal. Kalau memang pakai webcam boleh. Kayak Kauta hari ini pakai webcam. Makanya lebih kelihatan glowing ya. Tapi nggak tahu hasilnya gimana. Terus yang kedua, kalau offline, lihat kira-kira jangkauan kita berpindah dalam menjelaskan itu dari mana sampai mana. Audiensnya dari sisi mana, yang paling kanan dari sisi mana yang paling kiri, yang paling jauh sampai mana. Supaya di situ tatapan mata kita juga enak pas ngejelasin. Oh, Kauta dari sini sampai sini aja. Berarti cakupannya cuma begini, dua arah. Oh, Kauta dari sana, sana, sama sana. Berarti lebih luas. Wah, gimana teman-teman kabarnya? Hari ini sehat semua? Wih, keren ya. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bandung. Jadi tatapan kita pun juga semakin luas. Itulah yang nanti kita akan belajar menjangkau audiens ketika kita bisa mengamati tempat. Datanglah tepat waktu teman-teman, supaya di situ kita tahu bagaimana atmosfer tempatnya. Yang ketiga, jangan lupakan tujuan. Maksudnya apa, Kauta? Kita harus tahu audiens itu pengen dapat apa sih dari kita? Dari yang kita presentasikan. Oh, ternyata hari ini Kauta melihat bahwa kebanyakan audiens itu lebih pengen bahas yang basic-basic. Berarti Kak bahas yang dasar-dasar aja. Gak mungkin Kauta bahas yang tentang profesional presentasi, profesional bisnis. Gak mungkin. Yang ada keblinger nanti otaknya. Ya. Nah, terus juga kita harus lihat kira-kira tujuan kita informatif atau persuasif. Kalau informatif berarti hanya menyampaikan aja. Kalau persuasif berarti harus membuat orang yang mendengarkan kita tuh dia yakin. Contoh, teman-teman menjadi seorang pembisnis. Berarti komunikasi yang dibangun apa? Komunikasi persuasif. Motivator, berarti presentasi yang persuasif. Dan yang terakhir, pembicara harus selalu siap. Ya, biar kalau ngomong tuh nggak ngangong-ngangong, teman-teman. Gimana sih Kauta cara supaya tuh kalau kita ngomong lancar, gak terbata-bata. Jadi dalam public speaking ada nama satu teknik, yaitu adalah ad-lib speaking. Belajar mendeskripsikan satu benda di sekitar kita, bicara selama 30 detik atau 1 menit. Kita ngomong aja mengalir, deskripsikan benda itu. Belajar buat mentransfer apa yang kita pikirkan secara spontan. Contoh, Kauta punya HP.
Jelasin aja HP 1 menit. HP. HP adalah salah satu media untuk saya membangun branding. Selain itu, HP juga terkadang membuat saya overthinking, seperti terkadang chat saya nggak dibales, cuman di-read, ataupun juga HP ini kadang bikin saya insecure ya ketika saya melihat sosial media orang-orang dengan pencapaiannya yang sangat tinggi. Waduh, tapi di sisi lain HP ini memudahkan saya loh teman-teman. Memudahkan saya untuk mendapatkan informasi, membangun relasi, dan lain sebagainya. Jadi saran dari saya, gunakanlah HP dengan bijak supaya HP ini bisa berguna untuk kamu. Simple. Boleh juga bahas yang lain tentang HP-nya. Jadi itu yang harus teman-teman coba latih supaya kita bisa siap bicara. Impromptu speech. Berikutnya teknik vokalisasi. Ini yang ada di bab ke berapa tadi? Bab keempat ya. Teknik vokalisasi bab yang keempat. Kita dalam komunikasi atau public speaking itu ada beberapa komponen. Yang pertama adalah volume. Ayo, ada yang tahu nggak apa itu volume? Coba jawab di chat deh. Oke, ini ada jawaban dari Yuniarti. Betul ya. Besar kecilnya suara. Itu volume. Kalau tinggi rendahnya itu intonasi. Kalau tempo atau speed itu cepat lambat. Volume bisa kita lihat dari kapasitas audiensnya siapa. Kalau pesan kita semakin mau menarik perhatian audiens, volumenya sedikit dinaikkan atau dikencangkan. Audiens kita anak-anak berarti dikencangkan. Audiens kita orang tua diperlahankan. Kalau tempo, lihat pesan kita apa. Kalau pesan kita ternyata di sini hal yang tegas, hal yang serius, hal yang harus ditangkap secara baik oleh audiens supaya dicerna mendalam, berarti dilambatin temponya. Contoh, pada hari ini Indonesia menempati peringkat kedua di dunia sebagai negara penyumbang plastik terbesar dari laut. Ini sangat memprihatinkan. Supaya dapat feel-nya. Coba kalau dicepetin, pasti kurang dapat. Pada saat ini Indonesia menempati peringkat kedua di dunia sebagai negara penyumbang plastik terbesar dari laut. Dapat gak feel keprihatinnya kita? Gak dapat. Beda halnya, kalau teman-teman mau bikin audiens makin semangat, itu dipercepat temponya. Wah, gimana nih teman-teman kabarnya hari ini? Sehat? Cepetin. Luar biasa ya teman-teman yang hadir. Dan saya yakin teman-teman di sini mau belajar public speaking secara langsung ya sama Kak Uta. Dapat tuh feel-nya. Kalau teman-teman lihat MC, minta tepuk tangan audiens, pasti dicepetin. Marilah kita beri tepuk tangan yang meriah. Cepat. Gak mungkin, marilah kita beri tepuk tangan yang meriah. Gak ada yang tepuk tangan kalau kayak gitu. Audiens bengong semua, ya kan? Kayak di sini Kak Uta pengen teman-teman buat praktis. Ini ada kalimat. Nah, 2 kalimat ini yang kita gabungkan dan menjadi sebuah kesimpulan ya. Di sini teman-teman bebas. Siapa yang mau praktis boleh raise hand. Menurut teman-teman, di kalimat yang pertama ini temponya dicepetin atau dilambatkan? Coba jawab di komentar. Di komentar. Nah, jadi di buku Oh Soo-hyang ini dalam vokalisasi itu ada 4 poin ya. Tadi volume, tempo atau kecepatan, yang keempat intonasi. Intonasi itu apa Kak Uta? Yang tadi Kak Uta sampaikan, intonasi itu adalah tinggi rendahnya suara. Kira-kira dari pesan kita, itu mau dimulai tinggi dulu baru ke rendah atau rendah dulu baru ke tinggi? Contoh Kak Uta perkenalan diri. Kak Uta pengen dari tinggi ke rendah. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Uta, saya berasal dari Jakarta. Oh, dari rendah ke tinggi. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Uta, saya berasal dari Jakarta. Jadi dari rendah ke tinggi, tinggi ke rendah. Dibuatnya juga smooth. Kayak nggak jomplang antara nada sebelumnya dengan nada setelahnya atau nada setelahnya dengan nada sebelumnya. Jangan sampai nada sebelumnya terlalu tinggi, yang keduanya rendah banget. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Uta, saya berasal dari Jakarta. Nggak dapet.
Jadi perpindahannya tuh smooth, halus. Yang kedua, jeda. Kita harus tahu pemberhentian yang tepat bagaimana. Tadi beberapa teman-teman baca, itu pemberhentiannya kurang dapat. Sehingga kayak ada miss dari pembicaraan yang teman-teman sampaikan. Ya. Oke, kita latih aja langsung. Nah, ini bebas. Teman-teman yang warna merah mau ditinggiin apa mau direndahin. Contoh, Kauta yang nada warna merah Kauta tinggiin, yang hitam Kauta rendahin ya. Kunci kebahagiaan adalah ketika kita bersyukur. Bukan menunggu bahagia, baru kita bersyukur. Oh, Kauta balik. Bisa juga. Kunci kebahagiaan adalah ketika kita bersyukur. Bukan menunggu bahagia, baru kita bisa bersyukur. Nah, ini juga bisa teman-teman latih kalau teman-teman pengen jadi voice over. Di sini kita coba untuk teman-teman ada yang mau coba, boleh raise hand. Kita langsung bahas yang terakhir, teknik QPR. Ini teknik yang bagus banget ya. Kalau teman-teman jadi moderator, teman-teman jadi pembicara, teman-teman lagi komunikasi keseharian. Kalau kita jadi pembicara, abis kita nanya ke audiens, jangan lupa kita puji, kita apresiasi yang sudah menjawab. Contoh, di sini Kauta jadi pembicara hari ini. Kauta nanya kabar teman-teman. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Sehat? Teman-teman jawab di komentar tuh, ya kan, di chat. Nah, setelah teman-teman jawab, Kauta puji dulu. Wah, keren ya teman-teman yang jawab banyak nih. Wah, kakak kasih reaksi di situ. Wih, dari Anissa sehat, dari Rina juga sehat, dari Nurul sehat, oh dari Jihan kurang sehat, kurang sehat, oh hatinya lagi kurang sehat ya dari lo ke masa lalu misalnya gitu. Jadi kita reaction di situ teman-teman. Nah begitupun kalau kita jadi seorang komunikator, lagi ngobrol sama temen, nanya, gimana kuliah lo hari ini? Lancar? Dia jawab, alhamdulillah sih lancar, tapi tugas dosen nggak selesai-selesai, misalkan jawab gitu. Kasih pujian dulu ke dia. Iya sih, tapi seenggaknya lo udah ngejalanin yang terbaik sampai sekarang gitu. By the way, emang tugas apa aja yang belum selesai? Kasih reaksi lagi di situ. Supaya apa? Supaya di situ nanti orang itu akan suka dengan gaya bicara kita. Tapi gunakanlah pujian yang sebatasnya, tidak berlebihan. Supaya di situ nanti mereka akan lebih dapat feel-nya dan lebih intens ke diri kita. Dan teman-teman yang nerapin, kakak yakin ini berguna banget. Entah kita jadi presentator ataupun kita jadi seorang MC atau dalam komunikator gitu ya. Nah, pesan dari Kota yang terakhir teman-teman, last but not least, dengan bicara kita tidak hanya menyampaikan sebuah pesan yang dapat dipahami, namun juga meyakinkan dan bisa berkesan di hati. Maksudnya apa sih Kauta? Maksudnya gini teman-teman, orang lain ketika ketemu kita, coba pastikan kira-kira dia hanya mau mendengarkan kita atau mau bertemu kembali dengan kita. Kalau mereka mau bertemu kembali dengan kita, berarti di situ ada kesuksesan gaya bicara kita yang lebih daripada orang lain, yaitu membuat mereka nyaman. Nah, kalau orang udah nyaman, dia nggak hanya mau dengerin kita, tapi mereka mau ketemu lagi dan mereka tahu persis bagaimana gaya bicara kita berkesan dengan pembawaan kita. Gitu ya. Begitupun dengan teman-teman hari ini. Ketemu Kauta sebagai pembicara. Kira-kira kapok nggak kalau Kauta jadi pembicara lagi? Kayaknya pada kapok sih ya. Kalau nggak kapok dan pengen lagi, berarti teman-teman berkesan sama pembawaan Kauta. Teman-teman senang sama pembawaan Kauta. Begitupun kalau teman-teman jadi MC. Kira-kira orang lain yang dengerin kita, tunjuk kita jadi MC atau enggak lagi. Jadi cobalah menjadi seorang pembicara yang bukan hanya menyampaikan pesan, tapi juga berkesan di situ. Nah, buat tips lainnya, teman-teman bisa visit di Instagram Kauta, di TikTok, ataupun di Pinterest, semuanya Bicara PD ya. Itu dari Kauta, burung pelikan, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Jalan-jalan bareng Sinyonya, jalan-jalannya ke Pasar Cikini. Terima kasih teman-teman antusiasnya yang sudah mendengarkan Kauta hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.